apa tadi kamu kesini? Aku tadi kebetulan naik ojek online. Naik ojek online. Iya. Jadi gimana perjalanannya, macet atau tidak? Kalau untuk perjalanannya tadi lumayan sih Bu, macet. Soalnya kan jam kerja juga ya mungkin. Oh iya. Hari kerja gitu. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Untuk nama aku sendiri Mauidatul Hasanah. Mauidatul Hasanah. Dipanggilnya? Kalau untuk dipanggilnya biasanya Hasanah. Hasanah. Oh, oke, Hasanah. Oh ya, umur kamu berapa ya? Kalau untuk umur aku umurnya 20 tahun sekarang. Oh, 20 tahun. Iya. Oke. Oh ya, sebelumnya apakah kamu pernah mengikuti konseling? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Jadi ini baru pertama kali ya? Betul. Oh ya. Jadi perkenalkan, nama saya Alda Erliana. Di sini saya sebagai konselor untuk membantu kamu mengatasi masalah-masalah kamu. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan konseling. Apa sih itu konseling? Jadi konseling itu adalah layanan konseling untuk mengatasi masalah-masalah pribadi klien. Nah, jadi bagaimana konseling itu? Jadi konseling itu melibatkan dua orang yang berinteraksi dalam bentuk komunikasi gitu. Nah, jadi tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu untuk membantu konselor membantu mengatasi masalah-masalah pribadi klien gitu. Dan juga ada asas-asas konseling, yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi kamu tidak perlu takut untuk menceritakan semua masalah-masalah kamu. Jadi nanti masalah-masalah kamu itu akan saya rahasiakan. Dan juga ada asas kesukarelaan. Nah, jadi kamu boleh menceritakan sesuka hati kamu. Kamu boleh meluapkan masalah-masalah yang ada di hidup kamu gitu. Dan juga ada asas keterbukaan gitu. Jadi kamu boleh menceritakan apa masalah yang ada di hidup kamu kepada saya gitu. Kamu boleh terbuka sama saya ya. Jadi anggap aja saya ini sebagai teman kamu gitu. Dan juga ada asas keputusan. Nah, jadi nanti klien itu mengambil keputusan dalam mengentaskan masalah gitu. Nah, jadi di sini kamu ingin menceritakan masalah apa? Kalau untuk masalahnya itu aku kurang terbuka sih sama orang lain ya. Soalnya masalahnya itu keluarga sih Bu, lebih ke keluarga. Oh, lebih keluarga ya. Tapi kamu ini introvert atau gimana? Kalau untuk di rumah sendiri aku termasuk introvert sih Bu. Soalnya jarang berinteraksi sama orang rumah. Tapi kalau di luar? Kalau di luar aku lebih suka di luar justru. Oh iya, Iya. kalau di luar kamu lebih berinteraksi. Iya, lebih membuka diri aku gitu. Oh gitu. Jadinya gimana? Kamu kenapa di rumah atau? Kalau untuk di rumah sendiri aku ngerasa banyak banget tekanan sih, kayak banyak banget tekanan yang aku hadapi gitu untuk umur aku yang segini gitu loh. Kenapa? Emang dengan hal apa yang bikin kamu tertekan di dalam rumah? Mungkin dari peranku sebagai kakak ya, termasuk dari situ juga. Aku kan punya adik ya Bu. Oh iya. Adik aku itu laki-laki, ada satu. Aku tuh 2 bersaudara kebetulan. Jadi aku kakak pertamanya. Jadi kayak semua itu harus aku gitu yang ngejalanin tuh, semua harus aku yang ngajarin dia. Padahal orang tua aku tuh masih sehat semua. Ya aku mengerti sih kenapa mereka nggak bisa ngajarin, harus ngajak aku aja yang ngajarin gitu. Karena kan orang tua aku tuh dari kampung kebetulan. Jadi ya pendidikannya kurang gitu Bu, nggak sejauh aku. Tapi orang tua kamu bekerja atau? Wirausaha. Iya, usaha sekarang. Usaha Ya. apa kamu? Usahanya di bidang makanan gitu sih. Oh, makanan. Iya. Punya resto atau bidang makanan? Usaha kecil-kecilan aja sih Bu, kayak di rumah, buka di rumah aja. Buka di rumah, Iya. usaha berdagang. Iya, Ya. dagang jualan gitu. Tapi orang tua kamu itu tidak kan kamu punya adik ya? Iya, iya. Tidak bantu mengajarkan adik kamu atau
lebih ke lepas tangan aja sih Bu, kayak semua tanggung jawab tuh ya kenapa adikku nggak bisa baca misal gitu ya itu pasti kayak akunya yang nggak ngajarin gitu, pandangan mereka tuh selalu kayak gitu. Oh jadi harus kamu gitu ya? Iya. Sebagai kakaknya yang Iya, membantu betul. adik kamu gitu. Tapi kamu emang kesibukannya kamu sendiri itu apa? Kalau untuk saat ini aku resign sih, udah nggak kerja sih. Oh sudah tidak kerja. Iya. Tapi apa namanya pas selama kamu bekerja itu kamu mengajarkan adik kamu atau tidak? Jadi aku kayak ngebagi waktu aku aja sih Bu. Kalau misalnya emang aku udah pulang lebih awal, aku bisa ngajarin. Tapi kalau emang kebetulan aku juga di resto, jadi pulangnya itu nggak nentu gitu Bu. Kadang siang, kadang masih sore, kadang udah malam. Jadi nggak nentu gitu ngajar atau enggaknya. Jadi kamu juga udah sibuk sama pekerjaan kamu ya? Iya betul. Tapi kamu tidak sempat juga untuk mengajari adik kamu. Iya betul. Nah, terus kamu orang tua kamu itu pas kamu kerja apakah orang tua kamu itu tidak membantu ngajarin adik kamu atau? Sebenarnya kayak orang tua aku tuh khususnya mama aku gitu. Dia mau sih untuk kayak ngajarin ngebantu aku, tapi ya karena ilmu yang dia punya sedikit gitu, jadi kayak susah gitu untuk ngajarin adik aku tuh nggak sampai gitu, ilmunya tuh nggak sampai gitu. Kalau ayah kamu? Kalau ayah aku sendiri jualan sih jualan, jadi Fokus jualan iya aja gitu, tidak membantu juga mengajari adik kamu? kurang sih Bu, soalnya hampir aku dan adikku itu nggak dekat sama bapakku. Adik kamu? Iya aku dan kamu. adikku gitu. Oh, tidak terlalu dekat sama Iya. ayah kamu. Tapi kamu apakah kamu pernah kayak ngobrol gitu sama mama kamu kayak bilang gitu, Ma aku kan sibuk kerja gitu loh, maksudnya gantian mama yang bantu adik ngajarin, apa kamu sudah pernah bilang seperti itu? Kalau untuk itu sih aku lebih belajar untuk mengerti aja sih Bu, kayak ya namanya mama aku nggak bisa ya mau gimana gitu, kayak lebih aku yang harus ngerti gitu, kayak mau ngomong tuh percuma gitu, udah tahu pasti ya mama aku bisa apa gitu, yang bisa cuma aku gitu. Tapi emang adik kamu maksudnya dia tidak bisa belajar sendiri atau emang harus dibantuin? Kebetulan adikku tuh kurang gitu Bu, maksudnya dalam hal belajar ya dia tuh males gitu Bu orangnya tuh, kayak nggak mau usaha sendiri gitu, harus ditekan dulu gitu. Oh, harus disuruh dulu gitu Iya ya? betul. Nah jadi apa yang bikin kamu tertekan juga gitu di rumah? Selain ya tadi peran pertama aku sebagai kakak, terus aku anak pertama juga di sana, ya aku jadi harapan pertama orang tuaku gitu. Banyak yang ngebuat aku kayak aku harus bisa mandiri di kakiku sendiri gitu sih, kayak dari hal pekerjaan, menghasilkan uangnya tuh bisa menutupi kebutuhan orang tuaku atau enggak gitu, termasuk diriku sendiri ya. Itulah jadi kakak pertama ya. Iya, Apalagi betul. perempuan gitu, jadi menanggung semuanya. Iya, Bantu betul. adiknya, apalagi punya adik kecil ya kan? Iya. Jadi kamu tertekannya dalam hal itu. Tapi untuk dalam sebuah pendekatan keluarga nih, kamu sama orang tua kamu itu seperti apa? Kalau untuk keluargaku sendiri tuh lebih kurang ya Bu, maksudnya dalam hal menunjukkan kasih sayang tuh lebih besar gengsinya gitu Bu. Jadi kayak ya udah kita satu rumah tapi ya sendiri-sendiri aja hidupnya gitu. Maksudnya jadi kayak masing-masing gitu? Iya betul. Jadi kayak fokus sendiri-sendiri? Iya, khususnya kayak bapakku gitu, orang tuaku yang laki-laki, bapakku ya. Ya. Kayak khususnya kalau anak perempuan nih aku gitu, dia tuh kurang mendekatkan diri ke aku gitu. Jadinya aku juga buat berusaha mendekatkan diri tuh jadi udah susah gitu, udah sejauh ini gitu. Dari kecil emang nggak pernah dekat sih lebih tepatnya gitu. Oh, tapi apakah kamu kayak pernah berusaha untuk ngobrol gitu sama ayah kamu? Kalau untuk berusaha sih aku udah sering ya Bu, mungkin lebih banyak aku yang ngomong ke bapakku gitu ketimbang bapakku sendiri gitu. Tapi ya gitu, bapakku tuh orangnya yang kayak pengennya sendiri aja gitu, nggak mau ada yang ganggu gitu. Jadi sedikit obrolanku sama dia tuh lebih aku yang banyak bicara ke dia gitu. Oh, jadi kamu jarang berinteraksi juga Iya, ya betul. sama ayah kamu?
Tapi kalau untuk sama ibu kamu berinteraksi atau sering suka ngobrol gitu? Kalau untuk ibu aku sendiri mungkin dia udah jadi teman curhat aku sih sebelum ibu gitu. Oh iya. Tapi Iya mungkin sih. gak seterbuka ke ibu gitu. Oh. Banyak yang batas-batasnya lah. Tapi kamu ingin nggak? Kamu mau tidak apa namanya? Kayak berusaha lagi untuk gimana sih untuk ngobrol sama ayah kamu? Ada Kalau berusaha lagi nggak gitu untuk mendekatkan ayah kamu? kalau untuk sekarang aku ngerasa udah nggak perlu ya Bu, soalnya aku udah besar juga gitu. Untuk deket sama bapak tuh kayak ya udah sekadarnya aja gitu. Mungkin adalah rasa iri gitu ngeliat orang lain kayak kok bisa ya deket sama bapaknya sendiri gitu, sedangkan aku kayak kok bapakku beda gitu dari bapak-bapak yang lain. Kalau untuk sana mungkin karena aku udah besar gitu, udah punya pikiran sendiri, jadi aku mikirnya kayak oh ya mungkin ini bapakku seperti ini gitu cara mengajarkannya gitu sih Bu. Jadi ayah kamu juga apa namanya tidak ingin ngobrol juga sama kamu ya? Iya. Tidak ada mendekatkan gitu. Iya. Apa ayah terhadap anak gitu? Iya. Itu sudah lama dari kecil, dari kamu kecil Iya, dari aku kecil sampai kamu sampai sekarang. Itu belum pernah kayak saling ngobrol gitu? Oh ya, untuk satu meja bersama aja tuh nggak pernah. Oh iya. Iya, soalnya ya mungkin semakin lama waktu berjalan gitu aku jadi mikirnya kayak ya udah lebih baik nggak usah gitu, nggak usah nyatu gitu, nggak usah gitu. Udah biasa sendiri jadi ya aku ada peran bapakku tapi ya nggak apa-apa nggak usah gitu. Tapi kamu kayak merasa sedih apa maksudnya tapi kamu merasa sedih nggak sih kalau ayah kamu itu tuh kayak merasa cuek gitu ke kamu gitu? Kalau untuk sedih tuh mungkin udah aku lalui dari dulu ya, kayak kalau mungkin pas kecil-kecil gitu kayak ngerasa ya iri gitu ngeliat orang lain, kayak bapaknya tuh asik gitu, khususnya ke anak perempuannya ya gitu, yang kan katanya cinta pertamanya anak perempuan tuh kan ayahnya ya gitu. Tapi kok aku nggak mendapatkan hal itu di aku gitu, sedih sih kalau ke situnya gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin aku udah besar ya, jadi kayak aku butuh sosok bapakku tapi ya seperti ini aja gitu. Mungkin caranya dia nunjukin cintanya ya kayak gitu. Tapi ada hal yang kamu mau omongin nggak ke ayah kamu? Kalau untuk ke ayah mungkin banyak ya, lebih tepatnya kayak aku jadi butuh banget sosok laki-laki di hidup aku gitu. Karena kan di keluarga aku cuma ada dua ya, ayahku sama adikku gitu. Sedangkan kan adikku kan nggak bisa lah untuk dijadikan teman bicara gitu, ngobrol. Dia nggak bisa nerima masalah aku juga kayak gimana gitu. Yang aku harapkan bapakku tuh jadi ya nggak ada harapan, jadi kayak gue jadi kurang gitu sosok itu gitu. Jadi aku melampiaskannya dengan aku kayak di tempat kerja aku punya teman-teman cowok-cowok gitu, lebih tepatnya yang lebih tua dari seumurku gitu. Jadi aku ngerasa punya abang gitu, sosok abang di tempat kerja itu gitu. Ya, sosok pengganti juga. Iya gitu, betul. Tapi kamu sudah resign dari tempat kerja kamu? Iya, kalau untuk pekerjaan aku udah resign sih. Oh, kenapa ini? Kalau untuk pekerjaan sendiri aku waktu itu kurang bersosialisasi, maksudnya kayak tempat kerjanya itu kurang ngasih aku kebebasan gitu buat ngelakuin apa yang aku job desknya gitu. Oh, nah kan kamu bekerja ya, waktu itu sempat bekerja. Nah, apakah kamu pernah nggak ditanyakan sama ayah kamu kayak gimana pekerjaannya gitu? Apakah kamu pernah ditanyakan seperti itu? Kalau untuk itu nggak pernah sih, Oh tidak. nggak pernah. Jadi mungkin kalau bapakku tuh saking besarnya gengsinya gitu ya, kayak misalnya dia mau nanyain sesuatu ke aku tuh lewat mamaku gitu. Jadi nanti mamaku yang nyampein kayak tadi gimana katanya di tempat kerja kayak gitu-gitu. Jadi bapakku tuh nggak ngomong ke akunya langsung gitu. Oh, jadi apa melalui mama kamu? Iya. Oh, Jadi lalu- mamaku tuh perantaranya gitu. Oh, terus mama kamu baru kasih tahu ke kamu. Oh, seperti itu. Nah, jadi di sini aku ada namanya kursi kosong. Nah, jadi kamu boleh anggap aja jadi ini kamu kayak ngobrol gitu sama ayah kamu. Kamu kayak ngobrol aja gitu. Kamu
ngeluapin apa yang isi hati kamu gitu terhadap ayah kamu gitu. Bisa? Bisa. Oke, boleh. Pak, mungkin banyak hal yang pengen aku ceritain ke Bapak, gimana ternyata dunia itu sekeras itu buat yang Bapak hadapin selama ini. Ternyata bentuk gengsi yang Bapak kasih ke aku ngajarin aku banyak hal juga. Aku jadi seseorang yang berusaha untuk semua dikomunikasikan, semua diselesaikan. Banyak hal yang mungkin ada kalanya aku butuh banget sosok Bapak di hidup aku. Tapi untuk saat ini aku udah mulai berdamai Pak sama diri aku sendiri. Mungkin aku pengen Bapak sehat terus, panjang umur, dan doain aku semoga aku bisa membuat Bapak bahagia lebih dari sekarang. Udah? Sudah. Nah, jadi itu yang dinamakan kursi kosong. Jadi kamu bisa mengobrol dulu sama ayah kamu. Nah, jadi apa yang kamu rasain setelah kamu melakukan kursi kosong itu? Cukup lega sih. Sudah lega? Iya. Maksudnya jadi serasa kamu kayak seperti ngobrol ya sama? Iya, betul. Walaupun gak ada wujudnya, tapi aku bisa melampiaskan apa yang aku rasakan. Seperti itu. Nah, jadi menurut aku ya, jadi kamu itu juga harus apa ya, kayak berusaha nih untuk mendekati ayah kamu. Kamu kayak harus berusaha gimana nih, coba mau ngobrol gitu, mau ngobrol biar apa namanya, kayak anak terhadap orang tua, itu pendekatan anak terhadap orang tua gitu loh. Jadi kayak ada obrolannya gitu loh. Jadi kamu kayak apa namanya, berusaha gitu untuk mengajak ayah kamu ngobrol gitu, kayak basa-basi aja, kayak gimana pekerjaan dagangannya gitu, lancar gak, sukses gak, atau gitu kan ayah kamu berdagang kan ya kan ya. Nah iya, kayak kamu tuh basa-basi aja gitu loh. Kamu ingin nggak kamu ingin berusaha untuk mengobrol sama ayah kamu? Mungkin kalau aku coba sih. Oke. Nah iya, kamu kayak harus coba gitu, kayak berusaha untuk mendekati ayah kamu gitu. Nah jadi apa namanya, keputusan apa yang kamu ambil setelah melakukan konseling ini? Mungkin keputusannya aku jadi pengen lebih mempererat komunikasi aku sih ke bapakku. Mempererat komunikasi ya sama ayah kamu ya, biar apa namanya, biar ayah kamu juga kayak merasakan, oh iya gitu, anakku udah gede gitu loh, masa ya aku apa namanya dari kecil itu tidak pernah mengajak ngobrolnya gitu loh. Maksudnya kayak siapa tahu aja nanti bapak kamu itu akan meluangkan waktunya untuk berbicara sama kamu gitu. Nah kamu juga ada mulai pendekatan nih kamu sama ayah kamu gitu. Gimana? Ya mungkin akan aku coba sih. Mungkin itu aja sih Bu yang pengen aku ceritain, pengalaman aku selama aku hidup khususnya. Semoga kamu bisa untuk mengobrol untuk ayah kamu ya. Semoga ada pendekatan juga nih gitu kamu terhadap ayah kamu ya. Semoga kamu sukses juga gitu. Terus pekerjaannya kamu juga lancar ya. Oke, terima kasih sudah melakukan konseling bersama saya ya Mama. Terima kasih ya sudah melakukan konseling bersama saya. Saya terima kasih juga ya udah mau jadi tempat saya cerita. Iya, sama-sama gitu. Nanti kamu kesini lagi boleh kok kalau kamu ingin menceritakan masalah-masalah